Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rizky Amanda Putra, NIM 1916010061, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah syarah hadis dengan materi Al-Mudarrabah. Yang pertama, pengertian Al-Mudarrabah. Pada umumnya, kata mudarrabah berasal dari kata dab yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian dari memukul atau berjalan di atas dimaksud adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usahanya. Sedangkan pengertian mudarrabah secara teknis adalah sesuatu atau kerjasama yang dilakukan untuk kedua belah pihak, di mana pihak pertama adalah sahibul mal menyediakan seluruh modal dan sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola. Yang B, landasan Al-Mudarrabah. Yang pertama, adapun landasannya yaitu Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 20 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahayna yadarra baina fal ardi yankona man fadlallah, yang artinya, dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebahagian karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang B, al-hadis, yaitu di mana hadatsana al-hasanu baina al-halala haddatsana bisyurabna sabilillahi baina al-halala haddatsana bisyurabna sabilillahi hadanassa nasrubana banal qasimi an abid dahmanil ni Dawud an solihin bani Suhaibi an abi qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salasa fihinnal badakatu bagi ila ajalin wal maqaradduhu wal akhala talbadda bisa'idil libaiti lalil ba'. Dan yang terakhir adalah ijma. Imam Zaili telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengelolaan harta secara mudarrabah. Yang C, syarat dan rukun mudarrabah. Syarat yang harus dipenuhi dalam akad mudarrabah adalah 1. Harta atau modal. A. Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya. Seandainya modal berbentuk barang, maka barang tersebut harus dihargakan seharga uang yang semestinya beredar. Yang B, harus dalam bentuk tunai bukan piutang. Yang C, modal harus diserahkan kepada mudarib untuk memungkinkannya melakukan usaha. 2. Keuntungan. A. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam presentasi dan keuntungan yang memungkinkan dihasilkan nantinya. Keuntungan yang menjadi milik pekerja dan pemilik modal harus jelas presentasinya. Yang B, kesepakatan rasio persentase harus dilakukan melalui negosiasi. Yang C, pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah mudarib mengembalikan seluruh modal atau sebagian modal kepada sahibul mal. Menurut jumhur ulama, ada 3 rukun dari mudarrabah, yaitu 1. Dua belah pihak yang berakat atau pemilik modal, sahibul mal dan pengelola modal atau mudarib. Keduanya hendaklah orang yang balik dan berakal atau sudah berumur 15 tahun dan bukan orang yang dipaksa, dan keduanya juga memiliki kemampuan untuk diwakili dan mewakili.
Yang kedua, materi yang diperjanjikan atau objek yang diangkatkan terdiri atas modal dan mal, usaha atau perdagangan yang berhubungan dengan urusan perdagangan tersebut dan keuntungan. Yang ketiga, syikhad, yaitu serah dan ungkapan penyerahan modal dari pemilik modal atau ijab dan terima ungkapan menerima modal dan persetujuan mengelola modal dari pemilik modal atau qabul. D. Jenis-jenis akad mudharabah. Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu 1. Mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara penyedia modal, sahibul mal, dan pengelola modal atau mudharib, yang cakupannya sangat luas dan telah dibatasi oleh spesifikasi usaha yang jelas, waktu dan daerah yang digunakan untuk usahanya. Yang kedua, mudharabah muqayyah, yaitu mudharabah yang sering disebut dengan istilah istirat mudharabah atau spesifik mudharabah adalah kebalikan dari mudharabah muqallah, yaitu mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usahanya. Dengan adanya pembiayaan tersebut seringkali mencerminkan kecenderungan untuk sahibul mal dalam memasuki jenis dunia usahanya. E. Aplikasi mudharabah dalam perbankan. Mudharabah dalam perbankan syariah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Sedangkan pada sisi penghimpunan dana mudharabah diterapkan pada A. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksud untuk tujuan khusus, yaitu seperti tabungan haji dan tabungan korban. Yang B. Deposito biasa atau special deposito, di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya dalam mudharabah ataupun ijarah saja. Sedangkan pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk A. Pembiayaan modal kerja seperti modal kerja perdagangan atau jasa. Yang B. Investasi khusus, disebut juga mudharabah muqayyah, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh sahibul mal. Dan yang terakhir yaitu sebab-sebab batalnya mudharabah. Mudharabah menjadi batal karena hal-hal berikut. 1. Tidak terpenuhinya syarat-syarat sah mudharabah. Apabila terdapat satu syarat yang tidak dipenuhi, sedangkan mudharib sudah terlanjur menggunakan modal mudharabah untuk bisnis perdagangan, maka dalam keadaan seperti ini mudharib berhak mendapatkan upah atas kerja yang telah dilakukannya, karena usaha yang dilakukan atas izin pemilik modal dan mudharib melakukan suatu pekerjaan yang berhak diberikan sebuah upah. 2. Pengelola atau mudharib sengaja tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya dalam memelihara modal. Yang ketiga, pengelola meninggal dunia atau pemilik modalnya, maka mudharabah akan menjadi batal. Jika pemilik modal yang wafat, pihak pengelola wajib mengembalikan modal kepada ahli waris serta keuntungan yang diperoleh diberikan kepada ahli waris sebesar persentase yang telah ditetapkan. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan pada penyampaian video kali ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.